Presiden Joko Widodo menerima kunjungan perwakilan bisnis Uni Eropa di Istana Merdeka siang tadi. Tidak bisa lagi kita mengekspor dalam bentuk raw material, dalam bentuk bahan mentah yang tidak memiliki nilai tambah. And Indonesia is a very important country for COP26, incoming president of the G20, but also a country that has made huge strides. Salah satu poin yang ditegaskan oleh Presiden dalam pidatonya adalah soal pentingnya memperkuat transformasi green economy. Kita nanti bulan depan juga memulai untuk membangun Green Industrial Park dengan produk keluarannya adalah produk hijau, energinya dengan energi hijau, semuanya EBT produknya, hasil produknya dari kawasan industri itu adalah produk hijau. Karena semua nanti ke depan 10 tahun lagi yang namanya Uni Eropa, yang namanya Amerika akan mulai mereka nggak mau membeli barang yang itu dihasilkan dari industri yang menggunakan misalnya batu bara. The climate issue, it's now a country that wants to lead in this issue, wants to show that they can also transform their economy into a sustainable economy. And I'm really excited about that. That's why I want to be here. Jokowi sudah merencanakan membangun Green Industrial Park. Kawasan industri hijau itu akan dibangun di Kalimantan Utara. Ini nanti adalah yang pertama di dunia. Kita mau memiliki 20.000 hektar Green Industrial Park yang energinya ditarik dari Sungai Kayan. Nanti kawasan industri hijau ini ada di Kalimantan Utara. Dan yang memesan kawasan ini sudah banyak ngantri. Karena mereka tahu ini energinya yang dipakai adalah energi hijau. Sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru terbesar di dunia, menurut Jokowi, Indonesia mendapatkan manfaat besar dari luasnya hutan tropis dan hutan mangrove yang kita miliki. Kita juga harus menyadari bahwa kita adalah salah satu paru-paru terbesar dunia. Dan kita bisa memperoleh manfaat besar dari hutan tropis dan hutan mangrove yang kita miliki. Dalam pidatonya, Presiden menyebut transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan harus segera dimulai. Menurut Jokowi, green economy, green technology, green product harus diperkuat agar Indonesia bisa bersaing di pasar global. Oleh sebab itu, transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan harus dimulai. Green economy, green technology, dan green product harus diperkuat agar kita bisa bersaing di pasar global. Dalam pertemuan itu, Presiden kembali menyinggung permasalahan di Eropa. Ini tidak. Minerba ini harus menjadi sebuah fondasi kita dalam rangka memajukan negara kita Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kedatangan Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa untuk kebijakan hijau Eropa dan iklim, Frans Timmermans, di Istana Merdeka Senin 18 Oktober 2021. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mengatasi perubahan iklim. Sebagai salah satu pemilik hutan dan ekosistem mangrove terbesar, Indonesia menyadari posisi strategisnya. Kata Jokowi seperti disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi yang turut mendampingi Presiden, dilansir dari siaran pers Sekretariat Kabinet Selasa 19 Oktober 2021. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga menegaskan bahwa isu perubahan iklim dan lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari Sustainable Development Goals atau SDG, atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Menurut dia, perlu keseimbangan untuk menjaga alam dan melakukan pembangunan. Keseimbangan ini diperlukan dan keseimbangan ini hanya akan mencapai jika kita bekerja sama, ucap Retno Marsudi menirukan Jokowi. Jokowi, kata Retno, juga menyampaikan langkah-langkah konkret yang telah dicapai Indonesia untuk menangani perubahan iklim. Misalnya, upaya penurunan emisi 29% dari 40%
pada 2030 yang hingga kini berjalan dengan baik dengan bantuan internasional. Pemenuhan komitmen ini disumbang dari turunnya kebakaran hutan, penurunan emisi hutan, dan tata guna lahan. Deforestasi hutan yang mencapai tingkat rendah dan rehabilitasi mangrove yang mencapai 6.000 hektar, kata Retno. Presiden dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa Indonesia tidak ingin terjebak dalam retorika, sehingga memilih untuk bekerja memenuhi pengurangan emisi sebagaimana komitmennya dalam Paris Agreement. Retno juga menyampaikan pandangan Presiden yang disampaikan kepada pihak Uni Eropa bahwa faktor teknologi dengan harga terjangkau, affordable technology, dan investasi sangat penting bagi semua negara untuk melakukan transisi energi. Dan disinilah kerjasama menjadi kunci bagi suksesnya transisi energi, kata dia. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan perwakilan bisnis Uni Eropa di Istana Merdeka siang tadi. Tidak bisa lagi kita mengekspor dalam bentuk raw material, dalam bentuk bahan mentah yang tidak memiliki nilai tambah. And Indonesia is a very important country for COP26. Incoming president of the G20, but also a country that has made huge strides. Salah satu poin yang ditegaskan oleh Presiden dalam pidatonya adalah soal pentingnya memperkuat transformasi green economy. Kita nanti bulan depan juga memulai untuk membangun Green Industrial Park dengan produk keluarannya adalah produk hijau, energinya dengan energi hijau, semuanya EBT. Produknya dari kawasan industri itu adalah produk hijau. Karena semua nanti ke depan 10 tahun lagi yang namanya Uni Eropa, yang namanya Amerika akan mulai mereka nggak mau membeli barang yang itu dihasilkan dari industri yang menggunakan misalnya batu bara. The climate issue, it's now a country that wants to lead in this issue, wants to show that they can also transform their economy into a sustainable economy, and I'm really excited about that. That's why I want to be here. Jokowi sudah merencanakan membangun Green Industrial Park. Kawasan industri hijau itu akan dibangun di Kalimantan Utara. Ini nanti adalah yang pertama di dunia. Kita mau memiliki 20.000 hektar Green Industrial Park yang energinya ditarik dari Sungai Kayan. Nah, kawasan industri hijau ini ada di Kalimantan Utara. Dan yang memesan kawasan ini sudah banyak ngantri. Karena mereka tahu ini energinya yang dipakai adalah energi hijau. Sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru terbesar di dunia, menurut Jokowi, Indonesia mendapatkan manfaat besar dari luasnya hutan tropis dan hutan mangrove yang kita miliki. Kita juga harus menyadari bahwa kita adalah salah satu paru-paru terbesar dunia. Dan kita bisa memperoleh manfaat besar dari hutan tropis dan hutan mangrove yang kita miliki. Dalam pidatonya, Presiden menyebut transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan harus segera dimulai. Menurut Jokowi, green economy, green technology, green product harus diperkuat agar Indonesia bisa bersaing di pasar global. Oleh sebab itu, transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan harus dimulai. Green economy, green technology, dan green product harus diperkuat agar kita bisa bersaing di pasar global. Dalam pertemuan itu, Presiden kembali menyinggung permasalahan di Eropa. Ini tidak. Minerba ini harus menjadi sebuah fondasi kita dalam rangka memajukan negara kita Indonesia. Indonesia digugat Uni Eropa ke World Trade Organization akibat larangan ekspor biji nikel. Presiden Joko Widodo mengaku tak gentar meski kebijakan itu digugat. Jangan ekspor lagi yang namanya nikel dalam bentuk raw material, bahan mentah. Sudah sampaikan dan sudah kita stop ekspor bahan mentah. Kita paksa, entah itu BUMN kita, swasta kita, untuk mendirikan industrinya di dalam negeri.
Presiden mengatakan adalah hak Indonesia untuk mengolah sumber daya alamnya sendiri, terutama minerba. Karena itu, ia tidak akan mundur meski larangan ekspor biji nikel digugat. Meskipun kita digugat di WTO, nggak apa-apa. Yang nikel kita, barang-barang kita, mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Ya kita hadapi, kalau ada yang menggugat, kita hadapi. Jangan digugat, kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Presiden pun mewanti-wanti untuk tidak grogi menghadapi gugatan yang dilayangkan tersebut. Presiden memastikan menyiapkan lawyer atau pengacara kelas internasional untuk menghadapi gugatan tersebut dan WTO. Dan sekali lagi harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Jadi siapkan lawyer yang kelas internasional, nggak kalah kita.